Oke, nanti terputus ya. Oke, dites lagi ya, Bapak. Ini stroke. Coba tes jalan. Jalannya Stroke bisa. jalannya enggak apa-apa. Ya kaknya. Enggak apa-apa jalan. Tangannya. Tangan kenapa? Nggak bisa di Nggak bisa gerak. Coba diangkat. Megang itu nggak bisa. Cuma gini aja. Megang Apa, botol. kertasnya nggak bisa, nggak bisa. Coba Ibu kasih ini, coba. Enggak bisa. Oke. Coba dipegang. Enggak bisa, enggak bisa. Begini nggak bisa nyengkrem gitu. Oh iya. Oke. Jalan juga agak berat gitu. iya Iya. kayak ya. Yang mana? Yang ini kena yang kiri. Oke. Oke, topinya lepas saja. Ya. Nanti kita lihat 20 menit ya. Iya. Jadi tanpa disentuh. Ya, nanti kita lihat sama-sama. Stroke ya 20 menit tanpa disentuh. Ya. Terus ini tadi Ibu kenapa? Glaukoma. Ada peran trauma ya. Oke. Dilihat ya anaknya. Tadi Kayak ada benang hitam itu. itu floater. Pengapuran. Nah, hijau ya di dalam itu. Ini kan harusnya hitam. Ini loh jadi hijau. Yang kanan saya. Yang ini loh. Oh. Ya. Nggak apa-apa, gampang ya. Gampang. 30 menit nanti ya, lihat ya. Ini juga. Ya, ini agak tebel, agak tebel. Iya. Ya, hijau ya. Tapi yang ini agak gampang ya. Ya. Apalagi? Minus bisa ya. Alah gampang. Ini loh anak saya tapi tinggi. Iya. Nah, makanya yang saya bingung pakai kacamata gak malah berobat. Nggak kelihatan. Bukan ngantri Maksud saya dulu gantian katanya. Takutnya diobati telu-telu gak ketok ngono ya. Nggak. Apa parah mulene apa ngono ya. Bisa tanah. Alah gampang. Ya, bisa. Harus 11 sama berapa? Kalau tanya sama 10. 11 sama 10. oh yang sudah terakhir periksa, yang sudah buta aja bisa apalagi cuman minus ya. Gampang. Nah ini loh, kelihatan ya. Waduh, kok sampai kayak gini. Ya, kelihatan. Ada kayak kiwir-kiwir ini bekas operasian ini. Iya. Parah itu kan. Hitamnya juga matanya kayak mata apa namanya? Hitamnya kan nggak bulat ya, kayak lonjong kayak kucing gitu ya. Iya itu. Kelihatan nggak? Ya. Lonjong ke bawah. Yang ini loh, ini malah warna hitam ya malah. Hitam. Coklat semua. Ya itu nggak kelihatan. Iya, yang Iya. sini nggak kelihatan yang rusak. Ya, ini apa? Ikut istri ya, istrinya lihat. Nah, ini biru ya. Lihat sini, lihat sini. Nah, ini biru ya. Kan harusnya kan hitam. Nah, ini biru, ketutup selaput itu ya. Nah, kalau yang gini masih gampang ya. Walaupun sudah dibilang akut dan sebagainya ya. Glaukoma nggak bisa sembuh sama bilang ya. Kita lihat nanti hasilnya 30 menit ya. Oke. Ikut berapa enggak? Yes. Oke, berdiri sini aja. Ya, saya mau tes pakai kacamata itu kelihatan nggak? Ya, pakai kacamata aja. Loh, kalau pakai kacamata kelihatan. Kelihatan jelas. Iya. Bawahnya kelihatan nggak semua? Yang paling kecil bawah. Sampai terakhir itu TOREC. Loh kok TOR? Iya. Nyampe situ tak saya kelihatan itu sampai terakhir TOREC itu. Gitu katanya kelihatan, Pak. Udah sampai bawah enggak kelihatan. Bawahnya TOR ini nggak kelihatan. Enggak kelihatan. Pakai kacamata malah Nggak sudah. kelihatan cuman maksa gitu loh, maksudnya nggak terang. Ya. Kelihatan cuman maksa. Coba aja dipaksa ya, Pak. EC. Jaraknya cuma biru. 1, Iya. 2, 3, 4. Yang paling minusnya itu nambah, cuman aku nggak pernah periksa kan. Terus terakhir 11 itu nggak mau periksa lagi guys. Cuman 1 meter. Terlalu tinggi. Pakai kacamata nggak ketok. Iya. Lepas kacamata. Oh, tambah nggak kelihatan. Terus nggak kelihatan. Yang paling nggak besar. dilepas. Yang paling besar. Iya nggak kelihatan apa? Wis durem. Cuman kertas putih aja. Ya ada hitamnya kelihatan. Hitamnya Cuma kelihatan. Cuman hurufnya nggak kelihatan. Oke, sampai seberapa boleh kelihatan? Boleh geser dikit ya. Itu deket banget. Ya, Sampai sini nih kelihatan. 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 Bawahnya kelihatan nggak? Kelihatan. Ini Hah? kelihatan sampai ini. Ayo coba dibaca. ENZYLV. Ah. Udah itu toh. Oh ya wes ya. Oke, ini before-nya sebelum diobatin ya. Disaksikan banyak orang ya. Oh nggak langsung terang 30 menit. Ya mau. Oh ya. Aku pengen Kalau mau semuanya diminum satsukinya ya. Ayo langsung diminum. Ya. Nanti dibuktikan sama-sama apakah benar Mas Rim ya. Mata minus,
Minus berapa? 11 ya? 11 saja nggak cocok ya? Apa? 11 saja kacamatanya masih belum bisa jelas ya? Sebenarnya disuruh periksa nambah tapi kan nggak mau disuruh 11 saya. Ini kalau berat kenapa Berat kacanya kan berat. Coba lihat, lepas saja kacamatanya. Begini. Iya udah. Udah, lepas saja, mau diobati kok dipakai. Ya, diminum separuh Satsukinya semua. Ini langsung habis apa? Separuh. Ya, semua langsung minum separuh semua ya. Ya, yang mau berobat saja yang minum ya. Kalau yang enggak berobat nggak perlu. Tapi kalau mau minum juga lebih bagus ya. Kalau dipastikan bangun paginya seger, BAB-nya lancar, ya nanti minum di rumah sendiri-sendiri ya. Sudah habis. Ini masih ada. Bapaknya mau ikut berobat? Min 2. Mau dites dulu. Lihat tulisan itu kardus saja. Coba aja lepas kacamata. Kacamatanya lepas saja. Oke. Untuk yang yang stroke ini udah habis minumnya. Enggak, ada. Belum. Tuh Pak, kok dihabisin Pak? Enggak, Mas. Masih ada setengah. Tinggal dikit itu Pak. Lah Bapak ini fungsinya bukan ditetes mata, harusnya minumnya jangan dihabisin. Mau saya tambahkan tetesan Master Lim atau spraynya Master Lim? Sampai keselak. Aduh, ya begini. Tinggal segitu. Enggak, tinggal segini. Masih gini ya. Punya anaknya masih banyak? Iya, baru katanya. Iyo, Saya yopo. banyak minum. Ini mau ditambah apa punya anaknya aja yang dikasih? Kan saya aja. Atau punya ibu? Enggak, masih banyak loh. Paruh. Ya. Jangan dihabisin Pak, nanti dihabisin. Mau nambah 1 botol lagi atau yang Ya nambah aja. nambah aja ya? Saya kasih 1 ya. Bentar. Kan kalau stroke ya, itu organ dalam, minumnya ditambahkan spraynya Master Lim atau tetesnya Master Lim ya. Buka aja. Oke, saya tambahkan. Oke. Diminum dikit aja, dikit aja. Oke, sampai nado terus dihabiskan ya. Nah, itu baru dihabiskan kalau untuk stroke ya. Jadi setiap kali minum ditambahkan spraynya Master Lim, atau kalau punya tetes Master Lim kasih 5 tetes ya. Kalau nggak ada cuman itu aja, gampang. Habiskan pelan-pelan ya, nggak usah langsung habis ya, pelan-pelan aja, nyantai, nanti keselakain tadi ya. Oke. Yang lain langsung melek ya, saya spray ya. Ya. Apa? Ya, pelan-pelan aja ya. Nggak apa-apa kalau stroke, nggak perlu bertahap, langsung aja ya. Oke, mana lagi ini? Berarti ini dulu operasi apa? Operasi retina. Operasi retina. Yang satunya operasi Katarak. katarak. Iya, Lo enggak udah 10 tahun yang lalu. habis operasi katarak Terus kelihatan. Kelihatan. Terus habis itu Itu kabur-kabur terus nggak kelihatan. Baru 2 tahun ini terus yang kanan itu. Yang Habis kanan. pulang ke desa langsung baliknya. Katanya matanya sakit terus langsung dibawa ke rumah sakit. Terus suruh operasi. Suruh operasi. Operasi apa? Operasi itu retina, penempelan retina. Silikon apa? Silikon. Silikon. Penempelan silikon. Habis operasi katarak suruh operasi penempelan silikon. Iya, Yang kanan. Yang kanan. Yang kiri kan udah Oh, yang 10 kanan tahun yang ini. lalu. Iya. Yang kiri Udah. nggak kelihatan, dibiarin aja. biarin aja. Nggak disuruh operasi. Sudah kontrol bilang. tapi sudah nggak bisa katanya gitu. Nah, betul. Jadi gini, operasi katarak sekali seumur hidup. Ya. Pada ambek disunat itu ya. Iya. Sekali seumur hidup. Ya. Kenapa? Itu tadi salah nempel aja nggak bisa dibenerin. Lobang aja dijahit. Ya, nggak bisa dilepas lagi. Ya, jadi yang mau operasi katarak kayak seperti ini mikir. Operasi gitu gimana? Ya? Udah operasi. Ya, sudah operasi. Sudah terlanjur operasi. Pertama jelas. Jelas terus berapa tahun gitu. Mulai kabur-kabur, ya. Pasti ya. Nah, terus, Tapi ya. bisa diobati. Kalau Ini sudah nggak bisa diobati yang sebelah sebelah Saya kiri mau nih. habis operasi. Habis operasi sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun, nggak kelihatannya baru 2 tahun terakhir. Berarti 8 tahun kemudian nggak kelihatan. Ya. Oke.
Guyu. Ayo. Ayo. Satunya. Buka. Ayo buka. 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 Ayo. Diam. Merem. Ayo buka. Ah, satunya. Satunya. Nah, dah. Nah, satunya. Ayo, satunya. Ayo. Udah. Ya. Ada di YouTube saya dan tanya tumor bisa nggak? Saya suruh telepon aja. Ya. Ini tumor batang otak. Anak ini. Ya, tumor batang otak sudah dioperasi belakangnya ini. Ya. Jadi selama manusia itu mau berusaha, ya itu dipastikan. Saya sama ini kaki. Kenapa kakinya? Buat jalan. Sakit. Di bawah Kamu meja. gak bilang dari tadi minumnya sudah habis. Saya iya. Hah? Saya sudah ngomong. Kak, ngomong ada yang denger nggak? Saya tadi udah minta kamu Enggak ada. Oh iya. Master, ini tisu. Nah, tisu ini. Sini. Oh iya. ambil Pak. Oke. Mana? Mana yang sakit? Yang sini. Yang sakit mana? Apa Kakinya. Oh ini. Hmm. Tapi yang sekarang sininya halus. Jadi Apa? sakit. Kalau dibuat nepuk nggak bisa. Heeh. Itu semprot dengkul ya. Oh iya. Loh kok merem? Kok nek kulit tok lan. Nek sing halus kulit tok. Wah, iki apa aku ngobatin ini ditutup. Mau ikut berobat enggak? Ikut. Piye? Enggaknya di depannya ibunya sini aja, biar saya bisa lewat ke sana ya. Nah, udah, gitu aja ya. Udah dites tadi, lihat tulisan tadi. Nah, kalau dekat jelas, kalau jauh ini. Saya tidak mantap. Oh ini stroke ya. Iya. Stroke. Saya spray yang kakinya, tangannya ya. Ini dibantu ya, dibantu dulu sebelum dinaikkan itu apa bajunya ya. Oke Pak Bandi. Ininya sakit kan ini. Ya. Duh, sampai buka baju. Bisa soalnya. Ya udah. Apa kayak apa? Tekung Semua gitu. aja dibuka aja lah kesuwen. Wong lanang ae lho. Ya. Kayak turun gitu. Jadi semuanya nggak ada yang disentuh ya, cuman gini aja ya. Iya. Nah, jadi tidak perlu Ininya bengkak. tidak perlu disentuh sehingga bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Entah habis tak ambilkan lagi. Ya. Jadi kalau untuk ngobatin stroke itu gampang banget ya. Kalau yang nggak tahu dikasih pengencer darah, dikasih ya. Iya Pak, minum pengencer darah Pak. Iya. Iya. Berapa tahun sudah sakitnya ini? Baru 4 4 bulan. 4 bulan. Terus kondisinya membaik apa menurun? Ya ini enggak sudah berobat lagi. Diobat 4 bulan, ngedrop malah. Enggak, masih tetap. Oh malah tetap aja. Ya udah, nanti dilihat 20 menit. Dibalik Pak tangannya. Nah, ini jangan dilap ya, biar kering sendiri ya. Iya. Dah. Dah. Ya. Minumannya tadi mana? Yang satunya tadi, yang punya bapaknya. Ini tak tambah dikit lagi biar. Nah, sini dikit, tinggal dikit. Nah itu. Ini. Iya. Oh bukan. Yang ini. Itu punya ibunya. Oh, ini punya saya. Pak. Yang itu yang tinggal dikit saya tambahkan lagi. Nanti bisa sambil nunggu. Ini diminum Nah, ya. iya diminum pelan-pelan. Nanti aja. Iya. Ya. Sama kakinya ini jadi kalau dia kenanya kiri, tangan kiri, kaki kiri ya. Iya. Sama Ya yang kena kan kiri nih. sama kepala sebelah bagian kanan karena penyumbatannya di sini. Oh iya. Ya, jadi ini yang dispray. Nah, ini biarkan kering, jangan digosok-gosok ya. Ya, ini biar kering sendiri ya. Jadi kalau andai kata mau treatment sendiri di rumah, nah, itu bisa lakukan cara yang sama. Jadi kalau stroke itu sebenarnya mudah ya, nggak perlu ke sini bisa ya. Jangan pakai ini, biar kering sendiri, biar kering dulu baru anu ya. Oke, udah nggak semua ya. Oke, yang baru-baru nanti saya tetes ya.
biar nggak kaget, 1 menit pertama sedikit rasa perih, merem aja. Menit kedua sudah nggak perih kok ya. Nanti menit ke 10 baru buka mata ya. Nah, mbaknya agak maju biar saya bisa lewat yang di belakangnya situ. Agak maju dikit. Oke. Nangak ya. Nangak. Oke, buka mata yang lebar, tahan. Jangan ngedip ya. Bagus, merem. Nah, oke. Ya. Sing lainnya wedi loh, Mbak. Ya. Nah, Merem, Pak. enggak apa-apa, berinya cuma sebentar aja. Itu pun satunya. Tahan. Tahan, satunya tahan, buka. Tahan. Oke, merem ya. Oke, hangat ya. Merem banget. Kalau ditetes perih, bersyukurlah. Kenapa? Karena ibaratnya selnya masih nyambung, ya, sarafnya masih nyambung. Kalau yang nggak perih, berarti nggak bisa sembuh. Merem ya. Ayo, Dek Tian. Ayo. Belum sudah teriak. Belum. Nah, udah merem kayak gitu. Belum belum diapa-apain. Ayo, belum. Enggak jadi. Ayo udah. Udah. Pinter gitu loh. Ayo. Oke, masuk. Dulunya anak ini ya, ditetes diam aja, nggak ada reaksi. Sama kayak ini ditetes diam aja, nggak ada reaksi. Ya, berarti sudah rusak. Begitu sekarang tetes sudah mulai kelihatan reaksinya, teriak segala macam, ya udah, berarti sudah ada namanya sarafnya udah mulai nyambung ya. Jadi kalau tetes nggak perih, saya yang angkat tangan ya. Ya berarti nggak bisa sembuh. Tapi begitu tetes perih, berbahagialah. Kenapa? Masih bisa sembuh. Walaupun kayak bapaknya udah divonis sudah nggak bisa sembuh ya. Nah, lagi. Nah. Oke, satunya. Oke, merem. Ya. Belum loh, belum apa-apain sudah teriak. Nih. Tapi jangankan teriak dulu, ngomong aja nggak bisa ngapa-ngapain, nggak berdaya. Sekarang bisa mancal-mancal. Nah, saya selalu bilang ya, kalau anak rewel itu ya wajar, jangan dimarahin ya. Nanti kalau sampai anaknya diem aja bingung malah, iya kan? Iya toh? Nah, tak mata yang lebar, tahan. Oke, satunya tahan pakai tangan supaya enggak. Ini buka boleh kan? Oke, merem ya. Loh, siapa suruh buka mata? Jangan, merem aja ya. Merem aja. Nah. Satunya tahan, merem. Ya, oke. Nggak usah, enggak, biasa. Nggak usah, begitu tetes biasa aja. Ya, sudah tetes duduknya biasa, nggak usah enggak terus capek nanti ya. Perih campur panas ya. Iya, panas. Oke. Tapi Pak, nggak perih. Ya? Nggak perih kok. Perihnya cuman 1 menit di awal aja. Ya, oke. Ini bunyi timer baru buka mata ya. Sebelum bunyi timer jangan buka mata ya. Terus ini kalau ini taunya dari Pak Bandi, temennya yang pernah ke sini. Kalau yang ini kan bertiga ya, keluarga ini bertiga. Terus kalau yang ibu yang di ujung tahu dari mana? Browsing. Dari mana? YouTube. Dari teman SMA. Ah, dari teman SMA. Iya, pernah ke sini. Oh, teman SMA-nya pernah ke sini. Iya. Kok katanya browsing? Ya, Cuma kemarin saya browsing, terus browsing. Oh, dikasih tahu Master Lim terus browsing nyari di apa? Di YouTube apa di? di Google. Oh, di Google. Apa? Nyari. Kemarin langsung telepon itu. Cluenya apa cluenya? Master Lim. Oh, Master Lim langsung. Oh, iya. Oke. Nanti kalau 30 menit ada perubahan langsung kasih ulasan di Google ya. Siap. Jadi katakan sejujurnya biar yang lain tuh ikut terbantu. Karena apa? Salah satu kunci dari kesembuhan kan ada 3 hal ya.
Jadi kalau ada orang tanya ke Master Lim, ini saya jawab supaya kalau sudah tahu jangan tanya lagi ya. Yang pertama, seberapa parah penyakitnya. Yang kedua, seberapa rutin pengobatannya. Dalam arti kerusakan dan perbaikan harus lebih banyak perbaikan, betul. Yang ketiga yang gak kalah penting adalah seberapa banyak Anda mau berbagi dengan sesama yang mengalami nasib yang sama. Dengan Anda bercerita melalui YouTube, melalui Facebook, Instagram, WA, TikTok sekalipun, Anda sudah mulai menebar kebaikan. Dengan begitu kesembuhan jauh lebih cepat. Ya. Kenapa Mas Lim berani bilang seperti itu? Karena sudah beberapa orang membuktikan. Raffi Rafa, ya, tahu ya, Raffi Rafa, yang namanya Tian tahu ya, Raffi Rafa ya, dari lahir sudah nggak lihat, ya, ROP stadium 5, hari ini bisa naik sepeda, di TikTok pun dia nyebarkan berobat ke Mas Lim, loh, sampai seperti itu, boleh direkam ini boleh, kenapa? Untuk kebaikan. Jadi bukan hoak ya, bukan tipu-tipu. Nama aja saya nggak pernah tanya, betul. Ada yang saya tanyain namanya siapa? Ada nggak? Di sini ada nggak yang baru-baru ya ke sini yang? Jadi termasuk bapak yang stroke yang nganter ini kan, nah ibunya yang nganter itu. Saya pernah tanya nama, nggak tahu namanya siapa. Saya cuma tulis penyakitnya aja, glukoma, sumenep, cuman itu aja, ya. Bapak ini juga saya malah nggak tahu malah. Oh, yang anaknya telepon. Kena apa retina, oh pokoknya jenenge angel apa nyembukno malah tambah angel ya. Ya. Ya, tapi apapun bahasa medisnya ya, selama manusia itu berusaha ya, walaupun dokternya sudah angkat tangan, nah itu dipastikan ada jalan ya. Bentar, ini ada gangguan ini. Oke, boleh buka mata sudah? Ya, dilatih dulu semua. Ya. Oke. Diminum lagi satsukinya, pelan-pelan sisakan 1/4 ya untuk tetesan ketiga ya. Oke. Udah? Oke, tadi untuk yang paling gampang aja lah, yang minus ya. Kita tes peri ya. Peri. Peri ya. Peri panas ya. Jadi cuman baru 10 menit ya. Nah, diminum sebentar, jangan diminum dulu. Dites dulu, mau nggak? Tes dengan jarak yang sama. Ya, ditaruh dulu aja minumannya. Ini kan baru 10 menit. Ya. Oke. Oke, dengan jarak yang sama bisa geser dikit ya. Dengan jarak yang sama tadi. Oke. Apa yang dirasakan? Warna hitamnya agak kelihatan terang dikit gitu. Lebih terang. Iya, cuma tulisannya tetap. Mau lebih terang lagi nggak? Ya mau. Mau. Tetes lagi loh ya. Tetes lagi yang tetesan kedua ini tadi kan peri ya. Yang kedua lebih peri dari yang pertama loh. Mau nggak? Nggak apa-apa. Peri tapi minta lagi. Ya. Kenapa kok saya suruh ngetes? Karena tadi kan peri ya. Peri campur panas katanya gitu ya. Tapi yang kedua ini lebih perih lagi. Tapi nanti lebih terang lagi, mau nggak? Mau? Aneh ya. Justru kalau perih itu yang tadi saya bilang apa? Bersyukurlah masih bisa sembuh. Saya ngobatin pasien saya itu lebih dari 55.000 orang. Itu ada 2 orang yang nggak perih sama sekali. Yang satu bola matanya udah mengecil. Kayak kelereng paling kecil loh. Ya. Kelereng aja kecil, ini kelereng paling kecil lagi. Ya. Udah nggak bisa sembuh. Tak tetes nggak terasa apa-apa. Nah itu daripada saya ulangi 3 kali, daripada dia berharap, mending sekali aja sudah.
Saya yang angkat tangan. Ya. Itu katanya ceritanya tuh waktu perang di Sampit ada panah lewat. Tadi kena cuman lewat aja, nggak kena dia. Nggak ada racunnya itu. Ya, tuh, terus sering langsung. Ya, itu waktu pengobatan massal dia di Simokerto itu waktu ada kampanye ya. Nah, kampanyenya temennya suaminya ya, nyalon partai. Ini diminum lagi dah. Diminum lagi, tapi sisakan untuk sekali minum lagi ya. Diminum separuh lagi ya, oke. Atas yang kedua, nah nggak semua ya. Dari Sumenep jam berapa? Kayak kesurupan aja sampean niku. Wis meneng ae lah. Engko ditontokno koyo pengobatan sing mlebu TV ngono lho. Kayak kesurupan koyo ngene-ngene kok diapakno malah gak diapa-apakno ya. Ya, aja sampai niru-niru kayak ngono ya. Engko aku lak ngobati mau ambek action cek. Oh, kungfu dhisik ya. Cek viral ngono ya. Ya. Ya aku model kungfu sik ngono ya, cek viral ngono ya. Koyo ngene gak viral-viral. Ayo. Ya. Betul nggak? Makanya pasien Mas Lim ini sebarkan YouTube-nya Mas Lim biar viral ya. Sudah viral. Iya, mau mata minus cuman 10 menit langsung ada perubahan, betul? Ada perubahan nggak? Iya, Kak. Apa, Kak? Nah, iya, nanti tunggu 30 menit ya. Harusnya viral. Masa saya leren model kungfu sik ngobati sampean ini. Kungfu sik yang muter-muter ngene. Wah, ngono ya. Cek viral ngene ya. Kayak sing iku jare udah ngono. Ya. Viral no TV. Masa saya harus kungfu dulu? Kan nggak mungkin ya. Mau cuma netes ngene lah ya. Jadi pengobatan Mas Lim ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja pada siapa saja. Nggak peduli pasien di luar negeri bisa, ya. Asal medianya punya. Ya. Saya bukan kayak dukun ngono ya. Video call disuwuk ngono ya, enggak ya. Pakai media. Apa medianya? Minum Sajuki, spray Mas Lim sama tetes. Nah, kalau di luar negeri kan ngirim Sajukinya kan berat. Pakai tetes Mas Lim sama spray aja. Nanti saya pandu cara penggunaannya, ya. Oke, nah. Dan dipastikan medianya Mas Lim ini tidak untuk dijual lagi. Tidak untuk dijual bebas. Ketahuan sampai dijual, seumur hidup nggak akan pernah saya kasih. Ya. Paham ya? Karena bukan untuk jual beli. Jadi untuk memudahkan pasien yang jauh dari Surabaya untuk terapi sendiri di rumah. Saya sudah bolak-balik wanti-wanti ya. Kalau saya sendiri istilahnya jual ini sampai, jadi gini, kalau Anda kata ini bukan pasien yang beli, ya, Mas Lim, saya mau beli ini untuk saya jual lagi, nggak mungkin dapat. Saya bayar 10 kali lipat, 40 juta. Kamu bayar 4 miliar aja nggak saya lepas. Kalau sampai saya ngelepas, nih ya, saya ngomong di YouTube saya real ya, potong leher saya. Kalau sampai ada orang pura-pura ya, negosiasi sama saya lepas, untuk dia jual lagi, potong leher saya. Saya serahkan diri saya untuk dipotong lehernya kalau memang benar saya jualan obat. Kalau ini bukan pasien yang beli sesuai dengan harga yang sudah saya tentukan, ya, nggak, istilahnya nggak akan saya lepas. Tapi kalau pasien, sekarang logikanya gini, nggak usah jauh-jauh, Sumenep ya. Oke, perjalanan berapa lama? 7 jam. Kesini naik bis. Naik bis ongkosnya berapa? Yang paling murah ini naik bis ya. 80 berdua ini. Satu orang berarti berdua berapa? Kan nggak mungkin karena cicil dewe ya. 160. PP berapa? 320. Anggaplah 300 yang paling murah ya. Dibulatkan biar 300 kali 50 kali. Jadi satu botol tetes Mas Lim bisa untuk 50 kali treatment. Dalam arti segini banyaknya saya cuma perlu satu botol aja untuk ngobatin, nggak nyampe ya. Terbukti kan? Nah, 300.000 kalikan 50 berapa? Berapa? 15. Nggak salah tak? Ya apa matematika nih? 300.000 dikalikan 50. 15 juta. Berapa yang dihemat dengan tetesan Mas Lim ini? 11 juta sudah. Betul nggak? Tanpa harus. Jam berapa tadi berangkat? Tadi malam. Tadi malam berangkatnya. Gila nggak?
melani pengobatan yang notabene dokter semua sudah angkat tangan, betul nggak? Apalagi ini masih baru gejala, saya bilang tundaan aja seminggu. Ya. Ada yang bilang, Master, nanti saya aja habis hari raya ke rumah Mas Lim. Iya, kalau masih bisa diobatin. Saya pernah telepon-teleponan sama pasien di Banyuwangi ya. Dia bilang, ini masih bisa melihat, saya mau ke sana tapi jauh gini. Nah kan online bisa, ini ya wis ditunda-tunda seminggu nggak kelihatan, langsung ke sini. Setengah 10 malam saya ngobatin. Orangnya pakai baju putih, di sini tiduran di sini. Ya. Habis saya ngobatin, besoknya saya flu. Ya. Nah, saya yang sakit. Kenapa? Waktunya saya istirahat masih ngobatin ya. Masih 1 jam lagi. Terus habis itu dia pulang. Besok paginya jam 10 dia WA, Master sudah terang. Iya kamu terang, saya yang geblak. Ya. Tapi saya sudah komitmen dengan penyakit-penyakit tertentu yang notabene medis sudah angkat tangan, kayak glukoma, ROP ya. Ini sejak lahir udah nggak lihat, ablasi retina kayak Eko ini retina lepas, sekarang bisa naik motor sendiri ya. Terus apa lagi? Ya ini glukoma ya. Kalau cuma mata minus saja bulan depan aja nggak apa-apa ya. Kenapa? Ya gampang ya. Jadi nggak urgent ya. Ini retina gini, ini ditunda sehari pun kerusakannya terus nambah ya. Bapaknya glukoma, ibunya glukoma itu juga ya. Nah, ini katarak ya minggu depannya nggak apa-apa kok ya. Kalau cuma katarak gampang ya. Nah seperti itu ya. Nah glukoma ditunda sehari terus kerusakannya nambah. Ada yang bilang habis lebaran, ya nggak apa-apa, mau yang ngerasakan sakitnya dia ya. Glukoma, apa benar ibu glukoma? Ya kan periksa kan waktu itu. Sudah periksa? Iya. Kan puasa itu kok saya lihat kok kayak ada itu apa? Benang hitam jalan Itu gitu. benang itu bukan glukoma, itu floater. Nggak tahu tuh saya periksa Ibu dokter mata. pernah cokot-cokot nggak di kepala? Iya sering. Nah itu tekanan bola mata Tapi tinggi sebelah sini saya kalau ya. bisa Itu tekanan bola mata tinggi ya. Jadi bukan sakit kepala biasa, TBM-nya di atas 20. Dipastikan cokot-cokot ya. Oke, yang belum saya tetesin siapa? Ian. Oke. Biarin merem di sana. Tahu dia sudah. Nggak jadi Dik. Nggak, nanti aja Eri ya. Enak. Dulunya malah salah penanganan dokternya sendiri, yang tetangganya dia, ibu ini perawat fisioterapi. Nah, tetangganya itu dokter spesialis mata ya. Akhirnya salah penanganan malah putihnya membesar. Ya. Jadi ya itu tadi kesalahan dari penanganannya. Makanya sekali lagi saya bilang, oke lah, kamu sekolah udah tinggi-tinggi ya. Udah, tapi jangan coba-coba kalau untuk pasien yang kamu nggak bisa. Di situ aja. Betul nggak? Iya. Nggak apa-apa dibilang bodoh, nggak apa-apa, ya kan? Daripada kamu coba-coba terus kasihan pasiennya yang nanggung nasibnya ya. Kan ada beberapa yang pasien kesini sekolah meneng. Aja meneng sekolah meneng, saya ngajar loh gak iso. Iya toh. Nah ini yang muridnya ya. Tuh, lihat anu apa? Nah. Nanti ya. Itu ada anaknya dokter dari Tangerang, ROP juga, matanya paling parah, penyakit yang paling parah yang pernah saya tangani ROP. Udah abu-abu semua, nggak ada putihnya. Pernah lihat ya? Pernah. Itu karena coba-coba ya. Udah masuk meja operasi ya. Akhirnya karena sesama rekan mungkin dibilangin apa adanya, ini kalau dioperasi malah tambah parah. Akhirnya nggak jadi. Sudah masuk meja operasi, profesor bahkan yang anu ya. Pengakuannya masih saya simpan di HP saya ya. Jadi ibaratnya kalau dibilang hoax, saya punya bukti otentik ya kan ya. Enggak tahan, agak satunya tahan. Oke. Lebih perih ya Bu ya? Enak kan? Nanti lebih terang lagi ya. Ya, jadi medianya sama, tapi hasilnya beda. Kenapa? Kalau yang pertama itu selaputnya itu kan tebal. Yang tetes kedua selaputnya kan berarti mulai tipis. Terus seperti itu. Ya. Kalau glukoma ini buntu. Berarti yang kedua ini salurannya sudah mulai kebuka. Ya. Oke. Ada yang bilang logikanya dari mana? Ya, ini mata minus itu kan lonjong. Ya kan? Coba. Aja kan yang kedipkan. Mata minus kan lonjong, ya kan? Nah, kok bisa sembuh dengan obat tetes dari mana? Oh.
Ini juga belum. Mat. Belum. Besok ngadeg. Nanti kelihatan ini sudah. Ya, Belum. Cepet ya. Ayo. Maksa. Keluar lagi Mas Tri. Enggak. Tidurin aja. Tidurin aja. Ayo. Tunggu sebentar. Ya, apa? Ya. Ada yang kemarin yang komen bocil-bocil tuh kayak gitu. Logikanya dari mana? Ini kan mata lonjong. Bisanya cuma dioperasi lasik, dipotong. Jadikan bulat. Nah, sekarang saya tanya. Kalau logikanya seperti itu, kenapa kok yang lasik kok matanya nggak dilasik juga kalau minus? Sekarang cari di Google, cari di sumber informasi manapun, sebutkan satu saja seorang dokter atau perawat yang pernah dilasik, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Saya tanya, ada nggak? Nggak nemu kan? Betul nggak? Itu pertanyaan yang paling sulit yang bisa dijawab, betul nggak? Kenapa kok ibaratnya mereka nggak dilasik? Ada yang tahu nggak? Itu jawabannya paling gampang sebenarnya. Kenapa? Nah, karena mereka tahu resikonya. Kenapa kok mereka tahu resikonya? Karena mereka sekolah. Yang dilasik yang nggak sekolah. Berarti kan nggak tahu. Jadi jangan bangga dengan lasik. Jangan bangga dengan operasi katarak. Buktinya bapaknya sendiri ngalami 8 tahun kemudian nggak kelihatan total. Ya. Ini sebenarnya katarak udah mulai tipis. Udah mau sembuh, berhenti 2 tahun. Nah 2 tahun kemudian mulai tebel lagi, balik lagi ke sini. Ya. Mau dioperasi ya nggak sabar-sabar, operasi aja cepet. Operasi ya. Hasilnya ini. Ya. Makanya dulu ya, dokter yang baik itu mau operasi katarak kalau pasiennya usianya 60-an. Kenapa? Pikirannya 8 tahun menes 68 ya untung-untung bonus lah. Ya kan? Acaranya kan gitu kan. Nah, tapi kalau masih 40, 30 ya. Dioperasi katarak. Lah, nasibnya gimana nanti kalau udah umur 50 Mas enggak kelihatan. Bapak umur berapa sekarang, Pak? 50. Loh, kayak gini terus gimana tuh sana? Sudah satunya kena retina, apa tuh bahasanya? Satunya nggak kelihatan, satunya kena. Nah, terus tahu Mas Trim dari mana? Dari YouTube. Bapaknya yang tahu mana. Loh, Terus dikirim ke saya. kok bisa, Pak? Bapak tahu? Ya nganu kan buka-buka gitu. Heeh. Terus ya agak kabur. Heeh. Terus saya dengarkan suaranya kok. Loh, Kok sama seperti penyakit saya gitu. Bapak nyarinya clue-nya gimana, Pak? Hah? Clue-nya di YouTube nyarinya gimana? Pakai suara. Iya, gimana caranya? Cara penyembuhan obat retina kaku gitu. Terus muncul semua gitu. Yang dari Tulungagung itu muncul, iya. Retina kaku. Iya, ada dikirim video ke saya. Ya, yang dari Tulungagung belain naik bis, retina kaku. Itu yang dari Demak. Demak. Iya, anak kecil yang dari Demak. Demak Jawa Tengah itu. Iya. Ya. Bayangkan kalau saya suruh datang seminggu sekali. Nggak usah seminggu 2 kali, seminggu sekali ya. Kira-kira sanggup nggak? Nah, Bapak ini dari mana? Dari Ketinta. Oh, Surabaya sini, mau dekat aja. Ya. Oke, sudah boleh buka mata? Wih, langsung nonton. Jangan dulu. Nyantai aja. Guyu Bapak. Pak, sudah kering, Pak? Udah, oke, bajunya boleh dipakein. Ya, ibunya dilap tisu dulu, dibantu. Enggak apa-apa. Pakai aja bajunya. Ya. Oke. Diminum habis dulu sajukinya. Ya, dihabisin dulu.
Jadi YouTube-nya Mas Lim itu yang ada kalian yang ada di sana itu bagikan lagi kemana? Ke grup WA, ke mana lagi? Ke Facebook sendiri-sendiri ya. Kalau bapaknya nggak bisa, anaknya yang punya Facebook, atau ke Instagram atau ke TikTok sekalipun. Pengobatan nggak boleh bayar di rumah Mas Lim, kita viralkan aja ya. Nah, pengobatan sembuh di tempat ya. Pengobatan belum berdiri sudah ada perbaikan, dokter sudah angkat tangan ya, Mas Lim turun tangan ya. Intinya kan gitu. Terus carilah kata-kata yang menarik gitu ya, betul nggak? Ini malah suruh buat lagi malah anaknya, suruh bikin lagi katanya. Dokternya angkat tangan, kenapa? Ibu kan sama bapak masih muda, bikin lagi aja ya, betul ya? Ngomong gitu dokternya. Kan nggak kurang ajar. Mau anak mau sembuh malah suruh bikin lagi. Jangan berobat kemana-mana, pasti sama semua. Gitu, ngomong gitu. Jangan berobat. Seluruh dunia pasti sama. Seluruh dunia pasti sama. Nggak bisa diambil. Nggak bisa. Nah, terus ibu datang ke Mas Lim udah berapa kali? Maret. Ya, Mas. Nah, terus hasilnya bagaimana menurut ibu? Banyak sekali. Banyak gimana? Kemarin kan nggak bisa keluar suara, Marvel. Suara aja nggak bisa. Sekarang bisa mulai bangun sendiri. Iya, sudah mulai bisa bangun sendiri. Tengkurap juga, duduk sendiri. Awalnya sebelum di radioterapi malah lebih bagus. Iya. Saya tangani cuma 10 menit sudah mulai jalan walaupun harus di papa. Bisa jalan, bisa ngomong. Ngomong masih bisa lah. Habis di radioterapi malah ngedrop, nggak berdaya sama sekali. Ngomong aja nggak bisa. A, B, C gitu ya nggak bisa. A gitu aja teriak gitu nggak bisa ya. Diam nggak berdaya. Ya, pakai stroller bayi waktu itu. Nah, di atas itu nggak ada reaksi sama sekali. Sekarang belum ditetes sudah teriak sendiri. Ya. Sarafnya itu kan dirusak. Radioterapi. Nah kan waktu sebelum radioterapi kan sempat konsultasi ke saya. Saya bilang apa waktu itu? Masih ingat nggak saya ngomong apa? Dikembalikan lagi sama orang tuanya. Saya serahkan ke orang tuanya karena orang tua yang punya pilihan haknya atas anaknya. Saya nggak ngelarang, nggak boleh apa boleh kan, saya nggak bilang apa-apa. Kenapa? Karena itu haknya orang tua. Sama dengan Tuhan ngasih kehendak bebas pada kita semua. Ya, tapi ingat akibatnya tanggungan dewe. Ya, ini ya seperti itu. Nah, segala sesuatu ada konsekuensinya. Contoh ya, Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Iya betul. Lah gitu aku berbuat dosa aja nanti minta ampun pasti diampuni. Betul, pasti diampuni. Nggak ada yang nggak diampuni. Tapi apa yang terjadi? Dosanya diampuni, akibatnya tanggungan dewe. Betul nggak? Oh iya, dosanya diampuni, tapi akibatnya tanggung dewe. Contoh mencuri, ya toh, terus ketangkep di penjara, ya toh, dosanya udah diampuni, minta ampun sama Tuhan, diampuni dosanya, tapi akibatnya di penjara, ya kan? Nah kayak gitu, tanggung dewe, ya seperti itu. Jadi jangan mencobai Tuhan. Tuhan maha pengampun, maha penyayang. Saya berbuat dosa pasti diampuni, betul. Ya, minta berobat dosa berapa juta kali pasti diampuni, betul. Tapi akibatnya tanggung dewe. Ya. Oke. Ada yang masih merokok nggak di sini? Ada nggak? Nggak ada. Ada yang bilang gini. Kan ini ada cerita gini. Di mana ayatnya nggak boleh merokok? Ada kan? Nggak ada kan? Ayatnya dilarang merokok. Karena zaman itu rokok nggak ada kan? Terus ada dijawab gini, sekarang kamu di pom bensin aja nggak diterima, apalagi di surga. Ya, di pom bensin aja nggak diterima, apalagi di surga. Boleh nggak ngerokok di pom bensin? Kan nggak boleh, nggak diterima, apalagi di surga. Ya, biar nggak tegang ya. Jadi seperti itu. Ya kalau ditanya seperti itu ya, kalau saya jawab satu, dibilang tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu punya hak atas tubuhnya sendiri, tapi Tuhan tuh mau tinggal di dalam. Tapi kalau dirusak ya gak kerasan ya. Kalau Bapak Ibu tinggal di rumah rusak, kerasan gak? Iya, seperti itu ya ilustrasinya kayak gitu. Oke, Mbak Peri ya. Peri.
Pertanyaannya, setelah tetesan kedua 20 menit ini, coba dilihat suaminya dulu. Sudah bisa kebaca. Duh. Dulu matul itu. Beneran tak? Kaget. Tadi itu udah nggak bisa, yang besarnya nggak bisa, tapi sekarang udah kelihatan. Beneran tak ini? Tapi masih apa? Efek. Efek ke apa itu ya? Kekurangan dalam apa di bawah. Udah, tapi bisa, udah ada. Ya. Tadi wajahnya suaminya aja nggak kelihatan. Sekarang bisa baca tulisan kecil. Ditetes perih ya? Perih. Mancal-mancal nanti ya, kayak orang kalau gak diomongi dipikir iki kesurupan. Pertanyaannya, mau lebih terang lagi nggak? Mau banget. Tapi perih loh, lebih perih lagi loh dari yang pertama kedua. Gak apa-apa. Tapi jangan mancal-mancal nanti sangat Mas Lim iki kok ngalang-alangi padha mbek sing viral iku ya. Kayak modeling. Ya. Tambah ditanggap malah ya. Ya, ini nggak ada unsur magic, nggak ada unsur dukun, nggak ada unsur apa ya. Jadi logika. Dua hal yang saya lakukan hari ini adalah memperbaiki sel sama melancarkan peredaran darah. Dengan minum Satsuki, selnya semua diperbaiki dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dengan spray maupun tetes langsung ke bagian yang diinginkan. Ya. Nah, kalau Bapak ini 20 menit ya tadi. Bapak boleh tes berdiri, Pak? Oke. Jalan aja, kasih jalan. Nah. Bapak Ibu lihat nggak? Ringan nggak jalannya? Enak nggak, Pak? Enak nggak? Enak? Nggak? Ya. Sakitnya hilang. Coba botolnya kasihkan. Nah. Ya, udah nganggem ya? Disentuh nggak kayak ini? Nggak ada kan? Nah, tadi nggak ada yang sentuh kan? Nggak ada. Saya bilang apa? 20 menit, betul? Terbukti nggak? Harusnya yang gini nih yang viral, bukan yang dukun-dukunan yang viral, iya? Iya. Gampang kan saya bilang apa? Amin. Saya belum ngobatin, saya udah ngomong apa, betul nggak? Nah, kalau nggak terbukti saya kan yang malu, betul nggak? Terbukti ini kan dilihat banyak orang loh, ini orang nggak saling kenal loh ya? Iya. Ibu tahu sebelahnya namanya siapa? Nggak tahu kan? Ini baru semua tahu, ini nggak ada yang kenal kan? Bapaknya ini ngantar siapa? Ah, kenal sama bapak ini? Enggak kan? Nah, ini cuma temennya ini. Ya? Loh, iya kan? Nggak ada yang kenal kan? Ini bapaknya namanya siapa? Nggak ada yang tahu. Tahu nggak ada yang tahu nama bapak ini nggak? Nggak ada semua, nggak ada. Mbaknya ini namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Yang tahu cuma suaminya sendiri kan? Ya, kan? Nah, kayak gini dibilang rekayasa dari mana? Ya, itu loh. Oke, sudah habis Satsukinya? Ayo, tetes yang terakhir ya. Nah. Ya, dihabisin ya. Nah. Kayak gini loh yang harusnya viral, ya. Makanya begitu kan langsung komen ya di YouTube-nya ini, saya upload YouTube langsung ya. Komen di YouTube ya. Nah. Kalau bapaknya nggak bisa, anaknya yang betulin ya. Benerin ngomong cerita ya, saya sendiri juga ikut berobat mata, iya kan? Ini kan mbaknya sendiri kan? Alami. Ini tetesan kedua tadi perih ya? Iya, perih kayak pertama sih. Nggak perih. Oke, nggak perih banget ya. Cuman 1 menit di awal aja kan, nggak terus-terusan kan? Oke. Nanti tetesan ketiga dites lagi ya. Oke. Nanti pakai kacamata. Yang tadinya cuman baris itu nggak kelihatan, nanti langsung kelihatan bawahnya lagi kelihatan. Ya. Jadi yang pakai kacamata tadi udah nggak cocok lah, sekarang nanti lebih jelas lagi. Itu menunjukkan minusnya malah sudah mulai diturunkan. Ya. Nggak instan sih ya. Bukan BIM salah BIM gitu ya. Tapi setidaknya progres ya. Nah, sama bilang mata minus nggak bisa sembuh ya.
Yang glukoma aja lah gampang ya. Malah Google aja ngomong glukoma nggak bisa sembuh ya. Bisa. Iya. Nggak bisa ya. Ke Mas Lim bisa nggak? Bisa. Mas Lim bisa nggak? Bisa. Datang lagi ya. Tapi jangan manjal-manjal ya. Nanti dikira kesurupan. Ya, oke. Iya, perih, enggak apa ditahan. Apa dipegangi suaminya? Malu banyak. Ya enggak apa-apa. Kan suaminya sendiri. Oke, ya. Oke. Merem. Oh, bener ditahan merem aja. Waduh deh. Nyantai dia. Padahal lebih perih ya. Oke, lagi. Oke, tadi. Ini. Dan. Oke, merem. Ya. Oke. Nah. Tangan lagi, kurang tangan. Iya, bagus. Oke, satunya tangan. Tangan lagi. Oke. Karya ya? Iya. Nah. Biar enggak masuk suaranya teriak-teriak. Iki lek sing nyetel YouTube Mas Rin kaget paling. Lepas. Oke, satunya. Ya. Kalau cuman katarak jangan dioperasi ya. Glukoma pun operasi nggak akan merubah penglihatan. Ya. Kalau sudah dioperasi tidak bisa. Maksudnya? Ibu saya sudah operasi, tapi masih gampang. Kalau masih bisa lihat gampang ya. Tapi kalau sudah dioperasi gagal itu ya butuh waktu. Bisa tapi lama. Ya, takutnya pasiennya nggak sabar. Ya. Oke. Ya, mumpung belum terlambat kayak bapaknya 8 tahun kemudian total nggak lihat ya. Jadi yang sudah habis operasi kabur-kabur bawa ke Mas Lim ya. Cepet ya. Tapi kalau istilahnya cuman katarak, istilahnya apa namanya? Belum dioperasi, nah itu mau minggu depan mau bulan depan masih bisa ya. Tapi kalau sudah dioperasi udah gagal, udah mulai kabur-kabur. Oh iya. Ayo. Tunggu. Lepas. Keluar Mas. Udah, masuk. Udah. Biarin gitu. Yuk. Udah. Oke. Ya, kalau sudah terlanjur operasi, terus habis gitu berapa bulan atau berapa tahun, setahun, 2 tahun udah mulai kabur, nah itu masih bisa diperbaiki. Ya. Tapi kalau udah terlanjur operasi gagal buta, nah itu butuh waktu yang sangat lama kayak Bu Endang tuh. Ya. Pelan-pelan lama banget, tapi pelan-pelan mulai bisa, tapi lama banget ya. Tapi sayangnya bapaknya tahu Mas Lim baru sekarang ya. Padahal 2 tahun lalu nggak lihat sudah. Padahal Mas Lim ngobatin udah 10 tahun. Ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting masih bisa ya. Terus ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Saya Master. Tanya apa? Selain pengobatan mata, apa sih yang bisa? Ya. Yang bisa, kalau bisa dibilang hampir semua, kecuali patah tulang. Ya, kalau patah tulang saya nggak bisa. Kalau patah tulang ya ke sangkal potong. Cuman kalau stroke seperti bapak ini gampang, sakit persendian gampang, pengapuran gampang, ya. Iya, saya pengapuran. Gampang. Diabetes juga bisa. Bisa gampang, ya. Jadi 2 hal yang saya lakukan ya tadi itu melancarkan peredaran darah sama memperbaiki sel.
Kalau manusia dua hal ini sudah semuanya bagus, otomatis semua penyakit lewat. Ya, termasuk ginjal. Orang udah cuci darah, kalau percaya sama saya tak obatin. Jantung, ya. Nah, stroke seperti ini, Bang, ya. Terus apa lagi? Ada yang bilang tumor, kanker, ya. Ada kanker payudara stadium 3B sekarang jadi 1A. Tanpa obat, tanpa kemo, tanpa apa lagi? Tanpa operasi, ya. Pernah lihat YouTube saya? Kanker payudara stadium 3B. Belum sampai situ. Oh, belum. Ya, nanti dilihat ya. Ada tulis judulnya. Kanker payudara stadium 3B, Bu Wiwi, ya. Buta sudah. Jadi dari kankernya ngantem ke mata, buta juga, ya. Ngomong aja nggak bisa. Sekarang udah ngomongnya jelas, jalan sendiri. Ya. Itu hanya berapa kali treatment. Awalnya ngiler terus gitu, ya. Karena kankernya itu. Obatnya berapa kresek itu tidak diminum. Ya. Jadi setiap kontrol dikasih obat, cuman obatnya nggak pernah diminum. Terus ini obatnya tidak buat ketergantungan, dokter. Lagi dokter lagi. Master, salah. Oh, sampai berobat ke dokter ya. Jawabannya sama ya. Kan sudah dibilang nggak bisa sembuh ya. Betul. Enggak, Nah. ini maksudnya obatnya enggak buat ketergantungan. Jadi pertanyaannya, apakah obatnya Mas Lim ini bikin ketergantungan apa tidak? Nah, pertanyaan saya jawab ya. Dari 55.000 pasien Mas Lim yang datang berobat rutin, itu hanya berapa puluh orang. Logikanya kalau ketergantungan 55.000-nya berobat semua toh. Betul nggak? Nah, terkadang lucu, pasien belum sembuh 100%, sudah berhenti. Kayak Citra, tahu nggak Citra? Tahu nggak ya? Yang kok tahu kamu? Saya lihat di YouTube, Master. Oh, ngomong apa? Citra itu kan yang dari mana, apa Jombang kayaknya? Oh, bukan. Citra orang Surabaya. Oh, Yang judulnya baru yang kembali lagi itu. kembali lagi setelah 1 tahun berobat ke tempat lain, kembali lagi. Setelah buta baru balik lagi. Aneh kan? Cuman baru 5 kali treatment sudah mulai kelihatan. Sudah, menurut dia sudah 95%. Terakhir datang sama pacarnya, habis itu nggak balik lagi. Kok kenapa nggak sampai 100%? Pak Halim aja udah 100% masih tetap rutin berobat. Ya, lihat Pak Halim nggak? Yang ada rekam medisnya 1 album ini. Nggak lihat YouTube-nya. Yang thumbnailnya itu ada rekam medis bola mata ini. Nah, itu sampai sekarangnya masih berobat. Saya tanya, Pak Halim. Ya, Mas. Pak Halim kan udah sembuh. Iya, Mas. Kenapa, pertanyaan saya, kenapa kok sampai hari ini Pak Halim masih tetap berobat? Mencegah. Jawabannya mencegah. Ya betul memang. Lebih baik mencegah daripada ngobatin lagi. Karena apa? Pak Halim pernah merasakan nggak lihat itu kayak apa. Bawaannya marah aja. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Betul. Loh, banter ya. Betul ini. Nyinggung ibu ya. Sensi. Iya. Orang sesabar-sabarnya orang, kayak Pak Halim tuh sabar banget. Begitu nggak lihat, ngamuk terus di sini. Betul nggak ya? Betul ya? Kenapa? Mau ngapa-ngapain nggak bisa, nonton TV nggak bisa, ya? Mau jalan-jalan oponin tonton, ya kan? Nggak bisa lihat jalan-jalan, ya. Bawaannya marah aja, kerjanya tidur aja, betul nggak? Iya. Iya. Terus ngapain gitu loh? Kalau saya sampai nangis. Sampai nangis. Kenapa nangis? Takut ini. Takut nggak kelihatan. Matanya, Nah, untung siapa yang tahu Mas Lim? dari di YouTube. YouTube. Siapa yang buka YouTube? Saya sendiri. Oh, nyari sendiri. Loh, suaminya kok gak nyari pengobatan? Nyari sendiri. Apa cluenya apa? Apa glaukoma bisa disembuhkan tidak, saya cari di situ. Terus muncul YouTube-nya Terus Mas Lim. muncul terus. YouTube-nya siapa? YouTube-nya Master. Semua. Enggak. Yang lain banyak. Campur-campur. Tapi itu bukan yang menyembuhkan, cuma apa? Sekedar penjelasan-penjelasannya. Oh, aja. penjelasan aja, enggak ada tulisan menyembuhkan. Cuman Mas Lim aja yang berani ngomong glaukoma bisa sembuhkan. Terus ketemu Master itu glaukoma bisa disembuhkan, terus langsung saya buka. Ya itu loh. Makanya nanti sebarkan YouTube-nya ya, komen ya di YouTube Mas Lim ya. Ini kan saya upload di YouTube nih. Nah, Bapak Ibu yang ada di sini ya, langsung komen ya. Supaya apa? Supaya tadi banyak orang yang tahu. Nah, kalau banyak orang tahu, berarti kan memberkati orang itu. Nah, kalau memberkati orang itu, kesembuhannya jauh lebih cepat. Betul nggak?
ada satu yang saya pernah cerita di daerah timur ya, Indonesia Timur yang bagian mana saya lupa ya, antara itu saya tanya ya, pengobatan glaukoma secara online 30 menit langsung ada perubahan. Saya tanya, Pak mau nggak kabar baik ini saya beritakan ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi saya sebar lewat YouTube lah, kan saya rekam lalu bilang jangan Mas. Duh kenapa Pak? Malu. Duh orang sakit kok malu. Ya sudah akhirnya ya udah saya hapus. Sampai hari ini nggak ada kabarnya. Entah sembuh entah enggak saya nggak tahu. Tapi lihat yang pakai baju biru, Keko, ya orang Jakarta. Begitu yang awalnya anaknya lahir sudah usia 6 bulan belum pernah lihat anaknya. Begitu treatment kedua sudah tahu anaknya botak. Ya. Begitu saya tanya, mau nggak kabar baik ini saya beritakan ke orang-orang yang membutuhkan? Mau banget Master. Boleh nggak? Boleh banget. Boleh pakai banget. Akhirnya apa? Sembuh sekarang. Ya. Berobat lagi nggak? Enggak. Udah sembuh. Berarti ketergantungan nggak? Enggak. Ya. Itu loh. Cepat kok banget. Ya. Cepat pakai banget lagi. Ya. Itu tadi. Kenapa? Mau berbagi dengan sesama. Berbagi bukan dengan hanya uang, tapi yang apa yang dia alami bagikan. Ya. Tahu nggak rahasia satu rahasia yang orang nggak bisa kena santet? Ya. Ini yang ngomong Daud Tony. Ini yang dulu jaga Presiden SBY. Ya. Selama 10 tahun yang jaga Daud Tony. 2 hal ya orang nggak bisa santet. 1, orang Kristen sungguh-sungguh, jadi bukan cuma KTP. Yang kedua, apapun agamanya, asal dia tiap hari berbuat kebaikan, itu tidak bisa disantet. Ya, dia bilang seperti itu. Ini yang jaga SBY 10 tahun loh ya. SBY aman karena Daud Tony itu yang jaga di dalam alam rohnya itu. Ya. Nah, kalau lihat YouTube-nya Daud Tony, dia pernah perang sama dukunnya India, Sai Baba ini, dukun yang paling terkenal. Mati Sai Baba kena. Awalnya mau nyerang zamannya SBY. Itu dia pengakuannya, lihat di YouTube-nya. Sangat, dia usia 9 tahun sudah punya ilmu kebal. Ya. Tapi semuanya itu setelah itu dia tinggalkan semua. Kenapa? Nggak pernah ketemu anak. 10 tahun dia nggak pernah ketemu anaknya. Ya. Harus kayak gitu kerjanya. Capek ya. Ya. Akhirnya dia bilang terakhir itu, dia bilang siapapun presidennya sudah berhenti. Ya. Akhirnya sekarang dia sering dipanggil-panggil untuk kesaksian, cerita tentang, jadi jenderal-jenderal ya angkatan itu, mereka kalau ngadepi ilmu kebal, ilmu apa itu, mereka kasih tahu caranya gini ya. Jadi kebanyakan mereka tuh murid-muridnya semua ya. Nah, dia ngasih tahu, kalau Anda nggak mau disantet, tiap hari berbuatlah kebaikan, santet mendal. Ada ibu-ibu yang diperiksa sama dokternya 4 kali nggak ketemu penyakitnya, dokternya gede ya. Ada di YouTube saya ya, pernah tahu ya, ibu yang jual kerupuk itu, sampai pikirannya apa, disantet sampai kenapa ya, di dokter diperiksa nggak ketemu penyakitnya, betul nggak? Ya jelas aja nggak ketemu, wong glaukoma nggak tahu ya kan, nyembuhkannya gimana nggak tahu ya, penyakitnya nggak tahu. Saya cuma modal center doang ya. Tahu kata oh hijau, ya oh biru ya, kayak ini kan istrinya biru ya. Nah, terus yang hijau tadi itu ibu ini, ibu itu ya. Ya gampang. Ya. Hijaunya pun ada levelnya, itu pekat, besar, kecil. Ya, makanya kalau yang gini ini kayak ibu ini ya gampang ya. Nah, itu agak tebal dikit. Ya. Kalau ini malah oval matanya, hitamnya bukan. Ya, tapi gampang juga ya, intinya gitu ya. Nanti kita lihat sebentar lagi ya. Oke, kurang 1,5 menit ya. Nah, menit 26 5 detik ya. Habis itu setelah itu buka mata, dites satu-satu semua ya. Pertama yang baru-baru. Apa? Dian? Apa? Dian udah bisa apa aja, Dian?
mulai jalan. Usia berapa sekarang? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Nah, Satsukinya rutin kan minum. Nah, itu untuk tumbuh kembangnya juga tidak kalah dengan anak yang lahiran normal. Ya. Biasanya ibunya ngalah, yang penting untuk anaknya katanya. Ya, mbaknya apalagi ngalah, yang penting buat cucunya. Biasanya gitu. Tapi setidaknya perlu juga, kenapa? Sudah usia untuk regenerasi sel, jadi biar bisa gendong cucunya terus ya. Ya seperti itu. Cuman udah mulai bening ya, putih-putihnya udah mulai mulai agak samar. Sekarang udah mulai kelihatan udah hitam. Oke, udah boleh buka mata semua ya. Oke, yang belum dites ibunya ini tadi. Bu, masih inget nggak tadi baris keberapa yang nggak kelihatan? Ya, bilang dulu ya. Oke, ibunya tadi itu nggak lihat sama sekali. Sekarang gimana, Bu? Agak terang gitu loh. Agak terang. Yang E itu. Wih. Tahu nggak tadi? Nyaksikan sama-sama kan? Nggak lihat sama sekali. Sekarang bisa lihat. Gitu. Bawahnya kelihatan nggak, Bu? Enggak. Nggak. Kayak yang sebelah sana Oh iya, betul, betul. Nah, terus. Iya. Tadi nggak lihat. Tadi nggak ada tulisan sama sekali gitu. Nah, terbukti kan? Ya. Oke. Ibunya ini nanti ya, sama ini anaknya ya. Bapaknya. Tadinya seperti apa, Pak? Tadi dites seperti apa ya? Ada yang masih ingat, Pak? Bapaknya suruh ngeliat anaknya ya? Nah, sekarang coba dilihat anaknya, Pak. Ya, lumayan kelihatan. Lumayan kelihatan. Iya. Apanya kelihatan, Pak? Ya, semuanya. Semuanya? Iya. Tadi cuma kelihatan maskernya aja. Jadi cuma maskernya. Kelihatan sudah? Ya, lumayan. Beneran dah? Gondrong tak gondrong. Nganu, agak cepat. Oh iya. Ya. Ya. Loh, kan nggak ada yang saling kenal kan ini ya. Nah. Oke, mbaknya gimana? Efek kekurangan kolagen dalam tubuh. Wah, mantap. Terus apa itu? Yang di bawahnya yang merah. Kalau kena sinar matahari masih. Tadi suaminya dekat sini aja nggak kelihatan. Sekarang kelihatan suaminya nggak? Apa, Pak? Agak terang, Ustaz. Agak terang. Ganteng nggak? Ganteng. Ganteng. Tadi semenjak sakit itu enggak pernah lihat suaminya jelas gitu kalau Jelas apa? Kelihatan Master tapi burung-burung. Oh, Kak keliru, ganteng nggak keliru. Kelihatan soalnya dibantu Oh, yang ini. dibantu yang itu. Suatu saat pernah salah gandeng gitu. Udah terbukti 30 menit dari Sumenep. Dari tadi malam berangkatnya. Jam berapa tadi malam, jam berapa? Habis teleponnya jam berapa? Habis tadi malam yang SMS itu. Habis telepon saya. Iya. Enggak terlalu malam itu. Iya. Jam berapa? Jam tujuan. Langsung penginapan. Oh, nyari penginapan sampean. Tadi pagi ke sini. Oh. Jauh-jauh dari Sumenep. Ada hasilnya? Sepadan nggak dengan perjalanan? Semoga aja nanti tambah. Gimana? Nah, ada dua cara. Mau terapi sendiri seperti tadi dengan medianya di rumah, caranya sama minum, atau mau datang lagi nanti ikutin jadwal saya, ya. Oke. Rian, ya. Oke. Ibunya gimana? Ya agak terang. Kita tulisan yang ini tadi. OCL. Sudah agak terang. Udah nggak terang. Langsung ya. Oke, Masnya bisa tes tadi ya. Pakai kacamata coba. Lensa baru nggak?
kayak baru keluar dari optik ya. Ya. Nah, itu menunjukkan minusnya. Mbaknya coba tes dulu tanpa kacamata. Enggak apa-apa. Jangan soalnya 11 minusnya ya. Setidaknya progres ya. Oke. Ya Kak, terang ENZ ILV sampai situ toh. Nah. Tadi kan ininya apa? Nggak kelihatan, ini kelihatan. Oh, ya kan? Bawahnya masih belum. Minus 11. Oke, sekarang kacamatanya pakai jarak yang sama. Di sini mundur dikit. Ya. Oke, tadi cuman sampai baris keberapa masih ingat? Sekarang boleh dibaca. Sekarang sampai TV EF ya. Bawahnya itu FNECH. Itu kelihatan. Tadi nggak kelihatan. Nggak. Sekarang udah mulai kebaca. Bawahnya lagi sekarang. Yang kelihatan cuma maksa. Ya. TV itu. Oke. Tapi nggak kelihatan. Tadi nggak kelihatan, sekarang mulai kelihatan. Kayak lensa kayak baru keluar dari optik. Lebih terang lagi. Iya maksudnya terang. Ya. Iya terang. Oke. Berarti minusnya tuh udah nambah banyak, itu bukan 11 itu. Iya emang. Saya disuruh periksa lagi nggak mau, takut. Nah. Terakhir kan 11 sampai 10 gitu. Iya terakhir 10-11 itu belum nikah kan, habis itu melahirkan 2 kali ya. Itu sebenarnya suruh periksa lagi sama dokter, aku nggak mau. Takut nambah lagi. Ya, berarti terbukti ya, langsung ada perubahan ya. Semua ngalami perubahan ya? Iya. Ngalami sembuh nggak semua? Iya, ngalami semua ya? Oke. Yang ini nanti komen di YouTube Mas Rim, saya upload hari ini, langsung komen semua ya. Yang ada di sini semua loh. Termasuk orang tuanya ini loh, komen aja. Ya, kenapa? Mau cepat sembuh nggak? Salah satu kuncinya apa? Berbagi. Ya. Jangan dipek dewe, wis penting diobati. Nah, sekarang contoh ya, nggak usah ini. Eko sudah berapa kali di YouTube-nya Mas Rim. Namanya Marvel, namanya Tian, mbahnya. Terus bapaknya ini Pak Bandi, ini ibunya ini. Udah berapa kali ke YouTube-nya Mas Lim. Komen lo baru sekali. Kalau disuruh. Ya. Betul nggak? Kalau disuruh, kenapa? Kalau nggak disuruh ya cuek aja. Berhubung syaratnya itu komen dulu baru boleh daftar lagi, berobat lagi, baru mereka komen. Salah. Ya, salah. Sebenarnya tanpa disuruh pun dengan senang hati kabar baik ini beritakan, betul nggak? Betul nggak? Kesembuhan yang real nyata ini beritakan, betul nggak? Jangan disuruh. Kasih ulasan yang apa kata yang sekarang dialami ini loh di Google, ya kasih ulasan yang apa real. Kalau bapaknya nggak bisa anaknya, bapak saya setelah berobat ke Mas Lim bagaimana, ya anaknya juga itu ya, ibu saya yang ini ya, jadi saya sendiri ngalami, betul ya. Nah itu cerita semua ya. Oke, ini istri saya kalau ngomong ya, setelah berobat ke Mas Lim padahal dibilang glukoma nggak bisa sembuh, terbukti jauh-jauh dari Sumenep ada hasilnya ya. Cerita ya. Ini katarak tanpa operasi ya cerita glukoma ya, ROP ya, tumor yang sama dokternya suruh bilang bikin anak lagi katanya gitu. Ini tujuannya ke sana mau minta sembuh kok mau suruh bikin anak lagi. Siapa toh ya, gak bener ya. Nah, ya. Apalagi semua ya cerita ya. Sampai bilang mata minus nggak bisa sembuh ya, sampai bilang glukoma nggak bisa sembuh, sampai bilang ROP nggak bisa sembuh, sampai bilang retina apa segala macam lah nggak bisa sembuh. Yang bilang ya dokternya. Makanya saya bukan dokter, saya Master LIEM, Master Lim ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya nggak? Di sini semuanya terbuka, nggak ada yang saya tutup-tutupi. Mau tanya apa aja saya jawab ya. Kalau yang pengampunan tadi gimana? Gampang ya, caranya nanti minum satsukinya, tambahkan spraynya Mas Lim kayak bapak tadi, terus semprot di bagian yang sakit. Ya, cuman iya, nanti spray semua ya, kayak gitu. Tapi kalau ini kan nggak mungkin spray sini, spray di rumah ya. Nah, kalau bapaknya kan cowok nggak apa-apa. Ya, oke, apa lagi? Ada lagi? Sudah? Kalau asam lambung, kalau habis sarapan gitu. Satsukinya sama, tambahkan spraynya Mas Lim ya. 1 tutup apa 2 tutup diminum ya. Itu kan ada spraynya Mas Lim, kan ada tulisannya untuk asam lambung juga di sini ya. Sini ada keterangannya ya. Apalagi? Cukup ya.
Apa lagi apa? Hampir satu. Apa ya? Hampir Hampir satu. Ya. Apa lagi? Sudah ya? Langsung ya komen di YouTube ya. Iya. Sebarkan juga ya, ceritakan ke grup WA apa segala macam ya. Nah, oke.